Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi dan komponennya untuk mengisi proyek PSAT Geografi tahun 2023-2024. PPT ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Adila Vina Yusrilia, absen 1, kelas 10-8. Kita masuk pada materi pertama, yaitu siklus hidrologi. Pengertian dari siklus hidrologi bisa kita baca bersama, yaitu siklus hidrologi bisa juga disebut siklus air, karena kata hidrologi memiliki makna yang sama dengan air. Siklus hidrologi adalah siklus air yang berasal dari atmosfer ke bumi. Lalu, air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer dan demikian siklus ini terus berjalan seterusnya. Siklus air sendiri merupakan salah satu siklus biogeokimia yang terjadi di bumi dengan tujuan mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Siklus hidrologi sendiri tak hanya bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan air, namun juga menjaga intensitas hujan. Tak hanya itu, siklus air juga turut menjaga cuaca dan suhu bumi agar semuanya tetap teratur. Siklus air ini juga turut membantu keseimbangan ekosistem serta menjaga semua lingkup hidup berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pada slide ini saya tampilkan jenis-jenis dari hidrologi. Ada 5 jenis, yaitu potamologi, limnologi, kriologi, geohidrologi, dan hidrometeorologi. Potamologi merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari aliran air, khususnya aliran-aliran yang terjadi di permukaan. Limnologi merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari berbagai permukaan air yang tenang seperti pada danau. Kriologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang air padat seperti pada es dan salju. Geohidrologi merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari tentang air yang berada di dalam tanah. Dan hidrometeorologi merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari tentang air berwujud gas yang letaknya di udara. Pada slide ini saya akan membacakan proses hidrologi secara garis besar. Proses siklus hidrologi adalah saat di mana seluruh air yang ada di permukaan bumi akan menguap. Seluruh air yang menguap ke atmosfer atau ke angkasa ini kemudian berubah menjadi awan di langit. Setelahnya, air yang akan berubah menjadi awan akan berubah lagi ke dalam bentuk lain, yaitu bintik-bintik air. Bintik air ini kemudian akan turun ke bumi dalam bentuk hujan atau dalam bentuk es yang kita ketahui sebagai salju. Setelah hujan turun, air kemudian akan masuk ke dalam pori-pori atau celah pada tanah dengan arah gerak horizontal dan vertikal. Air tersebut kemudian akan kembali ke aliran permukaan yang akan terus mengalir hingga kembali ke sungai atau danau. Pada slide di atas ditampilkan siklus pertama pada siklus hidrologi atau siklus air. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air yang ada di seluruh badan air yang menguap karena panasnya sinar matahari, dan penguapannya juga bisa disebut sebagai tahap evaporasi. Penguapan atau evaporasi lebih jelasnya adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap. Pada slide di atas juga saya tampilkan gambar dari penguapan air yang menguap ke atas. Ya, yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi juga salah satu bentuk dari evaporasi. Transpirasi merupakan proses penguapan, meski penguapan yang terjadi tidak hanya pada air yang tertampung dalam air. Ia sendiri memiliki banyak bentuk penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya hewan, tumbuhan, serta prosesnya sama dengan tahap evaporasi. Molekul cair pada hewan dan tumbuhan kemudian akan berubah menjadi uap atau molekul gas. Setelah molekul cair menguap, kemudian akan naik ke atmosfer seperti pada tahap evaporasi. Transpirasi kemudian terjadi pada jaringan yang ada di dalam hewan dan tumbuhan. Meski dari tahap ini, air yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Pada proses transpirasi sendiri, molekul cair yang menguap kemudian tak sebanyak saat proses evaporasi. Saya juga tampilkan gambar tumbuhan yang airnya menguap ke atas. Selanjutnya ada sublimasi. Sublimasi juga masih termasuk seperti evaporasi. Selain kedua proses di atas, terdapat pula proses penguapan lainnya, yaitu sublimasi. Sublimasi sendiri memiliki makna yang sama, diantaranya perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah atas atau atmosfer. Namun, penguapan yang terjadi ialah perubahan es yang ada di gunung dan kutub utara, sehingga tidak melewati proses cair. Setelah melalui beberapa tahap sebelumnya, kita masuk ke tahap kondensasi.
Tahap berikut adalah tahap kondensasi, di mana tahap ini air yang telah menguap kemudian berubah menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sendiri sangat kecil dan terbentuk karena suhu dingin pada ketinggian atmosfer di bagian atas. Partikel es sendiri kemudian berubah menjadi awan, sehingga semakin banyak jumlah partikel esnya, awan kemudian semakin berwarna hitam. Kondensasi atau pengembunan sendiri merupakan proses perubahan yang terjadi menjadi wujud yang lebih padat. Contohnya pada gas yang berubah menjadi cairan. Secara etimologi sendiri, kondensasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin condensare yang maknanya adalah tertutup. Penguapan sendiri sebagai salah satu contoh dari perubahan fisika, yaitu perubahan zat yang sementara sifatnya. Presipitasi. Presipitasi sebagai tahap mencairnya awan karena tidak mampu menahan suhu yang kian lama kian meningkat. Pada tahap ini, kemudian akan terjadi salah satu gejala alam yang dinamakan dengan hujan atau jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Jika suhu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemudian akan terjadilah hujan es hingga hujan salju. Nah teman-teman, kita sudah sampai di tahap terakhir dari siklus hidrologi, yaitu infiltrasi. Infiltrasi menjadi tahap terakhir dalam siklus hidrologi. Tahap ini merupakan tahap di mana air hujan kemudian berubah menjadi air tanah. Air hujan yang turun ke bumi sendiri tak seluruhnya mengalir pada tahap limpasan, namun demikian akan mengalir pula ke tanah. Proses pembebasan air hujan ke pori-pori inilah yang kemudian disebut sebagai infiltrasi, untuk kemudian kembali ke laut secara keseluruhan. Cukup sekian video edukasi yang dapat saya buat tentang siklus air atau hidrologi. Terima kasih banyak. Thank you for your attention. I am available if you have any question or any additional information. Thank you. See you.